Halo semuanya, kita jumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan coba bahas mengenai cara mencetak data dokumen Excel tanpa terpotong tentunya. Di sini langsung saja saya jelaskan. Saya sudah punya contoh tabel yang berisi daftar nilai rapor siswa yang masih kosong. Bisa kita lihat di sini kita punya KOP seperti ini ya, Pemerintah Kabupaten Biren Dinas Pendidikan Manbiren. Jadi, bagaimana cara mencetak dokumen ini supaya pas dengan kertas yang kita inginkan? Langkah pertama, setiap kali kita ingin mencetak print file Excel, kita harus terlebih dahulu men-set area print. Caranya, jadi kita blok dulu sel yang paling kiri sampai ke sel paling kanan, kemudian kita turunkan ke bawah sampai ke batas sel yang paling akhir. Seperti ini ya teman-teman, batas sel yang paling akhir, berarti sampai di sini ya teman-teman. Setelah diblok, kita pergi ke Pack Layout, kemudian Print Area, Set Print Area. Jadi, yang kita blok ini adalah area untuk nantinya yang akan kita print. Setelah itu, kita ubah modenya dari mode normal ke mode Backbrick Preview. Caranya, arahkan kursor ke kanan paling bawah, kemudian pilih icon yang seperti ini ya teman-teman, Backbrick Preview. Nah, ini tampilannya untuk tampilan Backbrick Preview. Di sini halamannya sudah terbagi dari beberapa halaman. Ada page 1, page 4. Jadi, yang perlu saya tegaskan, ketika kita ingin mencetak sebuah file Excel tetapi terpotong, yang perlu dilakukan hanyalah menggeser ataupun bisa juga kita drag garis biru putus-putus ini sesuai dengan area yang ingin kita cetak. Intinya, jika ada area yang kurang pas, maka harus digeser. Di sini page 1 batasnya hanya segini, sedangkan tabelnya ada juga di page 4. Jadi kita pindahkan batas biru ini sampai dengan tabel akhir ya. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian coba kita cek di page 2 apakah juga terpotong. Nah, kalau seperti ini teman-teman berarti dia page 2-nya akan terpotong di bagian ini ya. Jadi kita pindahkan dulu. Kira-kira di sini ya. Kemudian kita cek lagi di page 3. Page 3 pun seperti itu, kita pindahkan. Nah, saya rasa ini sudah pas. Kemudian coba kita lihat di print preview. Print preview. Kita zoom. Di sini sudah pas kayaknya. Kalau teman-teman ingin mengatur margin secara manual, bisa seperti ini. Tinggal pindahkan. Di drag saja seperti ini teman-teman. Tapi kalau saya biasanya di pack layout, margin, dan custom margin untuk top 1,5, leftnya 0,5, margin right-nya juga 0,5, kemudian margin bottom-nya juga 0,5. Kita klik OK. Kemudian kita coba print preview lagi. Nah, untuk cara lebih cepatnya, Anda bisa mengklik icon ini, print preview. Jika Anda tidak menemukannya, Anda bisa coba untuk memunculkannya dengan cara klik tanda panah ke bawah ini, kemudian centang print preview. Ya. Nah, seperti ini. Kita print preview. Saya rasa margin top-nya terlalu ke atas ya. Kita ubah lagi. (1,5 cm).
Kita oke. Kita coba print preview. Nah, seperti ini teman-teman ya. Next page. Oh ya, di print preview Anda bisa lihat kop suratnya hanya ada di page 1. Jika kita coba ke page selanjutnya, kop suratnya sudah hilang. Jadi bagaimana caranya supaya kop suratnya ada di tiap-tiap page? Jadi caranya yaitu kita pergi ke page layout, kemudian size, kemudian more paper size, kita pilih ke tab menu sheet. Nah, supaya kop suratnya ada di tiap page, maka kita isikan nanti di rows to repeat at top. Artinya, setiap page di atas ataupun biasanya disebut header, nanti akan ada kop. Di sini akan kita pilih sel yang dijadikan sebagai kop. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kita coba lihat lagi di print preview. Next page. Ada. Oke, kita close. Langkah ketiga yaitu mengatur ukuran kertas. Mungkin sudah menjadi kebiasaan kita, rata-rata untuk dokumen cetak, terutama untuk perkantoran, biasanya menggunakan ukuran A4 ataupun F4, biasanya juga disebut dengan folio. Nah, kalau ukuran A4, mungkin kita bisa langsung pilih opsi kertasnya. Misalnya seperti ini teman-teman ya, kita pilih size A4. Tapi bagaimana kalau ukuran F4 atau folio? Kita lihat di sini opsinya tidak ada ya, F4, ukuran F4 nggak ada. Jadi kita harus set secara manual. Caranya kita pergi ke more paper size, kemudian option. Nah, muncul dialog pengaturan printer. Jadi dialog ini akan muncul berbeda-beda tergantung dengan printer yang teman-teman gunakan ya. Kebetulan saya menggunakan printer merek Canon MP280 series. Nah, untuk mengatur ukurannya, jadi kita pilih ke tab menu page setup, kemudian di page size, di sini kita ubah menjadi custom size. Nah, untuk ukuran F4 itu ukurannya untuk ukuran wide 215,9 dan untuk height-nya 330,2. Ataupun Anda ingin ukuran dengan satuan inci, Anda cukup klik di sini. Ukurannya seperti ini teman-teman ya. Ukuran F4 dalam satuan inci itu 8,5 inci dan tingginya 13 inci. Kemudian klik OK, kita klik OK, kita klik OK lagi. Kemudian kita coba lihat di print preview. Saya rasa tabelnya masih terlihat kecil dibandingkan dengan kertas yang kita cetak. Jadi kita perlu setting ulang. Kita pergi ke page setup. Di adjust tuh kita naikkan menjadi 65%, saya rasa itu sudah cukup. Kemudian klik OK. Oh, terpotong. Jadi kita coba page setup lagi. Kita atur marginnya. Left-nya 0,5 cm, right-nya 0,5 cm, bottom-nya 0,5 cm. Kemudian kita OK. Nah, saya rasa ini sudah pas ya. Tapi tabelnya tidak rata tengah, dia agak mepet dengan margin kiri. Kita bisa atur lagi di center on page. Ini maksudnya untuk horizontally dia rata tengah terhadap
margin kiri dan margin kanan. Jadi dia pas di tengah seperti ini. Sedangkan untuk vertikali dia atas bawah, rata tengah menurut margin atas dan margin bawah. Tapi saya biasanya hanya menggunakan margin kiri kanan. Jadi kita checklist di horizontally. Kemudian klik OK. Coba kita cek peak 2, peak 3, peak 4. Oke, saya rasa sudah siap. Berarti dokumen kita siap untuk dicetak. Cara mencetaknya ya seperti biasa, kita tinggal print. Jadi kalau Anda ingin memprint semua page, Anda cukup klik di all. Kalau Anda ingin print page 1 saja, jadi from 1 to 1. Kemudian OK. Nah, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau tidak suka, klik tombol dislike. Dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. See you!